sebelum kenal Tuhan, saya katakan hidup saya, kekayaan itu adalah punya rumah, punya harta, dihargai orang, dihormati orang, tidak dihina orang seperti masa-masa kecil saya yang saya alami. Itu kesuksesan yang di luar Tuhan. Tidak minta, tidak arti kata tidak minta sama orang, tidak berhutang, dan menikmati hidup. Seperti kita lihat orang jalan-jalan ke sana itu ke luar negeri pakai tas mewah, pakai tas mahal, mobil gonta-ganti. Itu ukuran saya, ukuran yang waktu saya belum mengenal Tuhan itu adalah ukuran kekayaan. Mobilnya banyak, rumahnya mewah. Itu yang saya ukur kekayaan waktu belum mengenal Tuhan. Tapi tidak dipungkiri, saya tanya tadi siapa yang mau kaya? Semua mau kaya. Tidak salah itu. Anak muda cita-cita jadi orang kaya mana? Yang mau jadi orang kaya? Ya, aminkan itu. Tapi apa perbedaan kekayaan sebelum mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan? Nah, jadi kekayaan di dalam Tuhan itu berbeda. Bagi saya, setiap kita, Tuhan rancangkan kita itu baik adanya. Dan rancangan Tuhan itu selalu indah. Setiap kali kita berkata rancangan Tuhan itu selalu indah. Kalau rancangan Tuhan itu selalu indah, bagi saya seperti apa? Di surga. Kita sering berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Enak gak seperti di surga itu? Enak. Itulah kekayaan sesungguhnya. Jadi berbeda dengan kekayaan dahulu dengan kekayaan yang dinikmati setelah mengenal Tuhan. Kepuasannya berbeda. Waktu saya mengalami proses di mana semuanya habis, semuanya hilang, bangkrut, semuanya, saya belajar akan firman Tuhan. Apa arti sebenarnya kekayaan itu? Jadi kekayaan itu, mau tahu nggak kunci kekayaan itu dari mana? Kalau mau kaya. Saya berpikir, kekayaan itu bukanlah lagi rahasia, sebuah harta karun. Saya dulu nggak punya uang, saya berpikir seandainya tiba-tiba saya bisa menemukan harta yang banyak, saya bisa membayar hutang. Saya bisa lepas dari persoalan dan masalah. Itu cukup bagi saya. Itulah kekayaan bagi saya. Yaitu ada damai sejahtera, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada persoalan yang menghimpit, tekanan-tekanan yang menghimpit. Sesungguhnya itulah kekayaan yang saya mau. Saya katakan kepada Tuhan, satu hal, Tuhan, waktu saya mengalami masalah, saya tidak minta kekayaan yang dulu lagi Tuhan. Yang saya minta adalah kekayaan, yaitu daripada Tuhan sendiri. Lepaskan saya dari belenggu ini. Lepaskan saya dari masalah ini. Kekayaan yang saya mau adalah damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam hidup saya. Itu yang saya mau, terlepas dari belenggu. Akhirnya, waktu itu saya mengalami proses yang luar biasa. Tidak sedikit para preman datang menagih hutang. Algojo datang bertemu. Kadang bodinya gede-gede, 8 orang, 9 orang. Dan setiap kali saya harus bertemu dengan mereka, para penagih hutang. Saya cuma bilang sabar, sabar. Dibentak lagi, di situ saya harus belajar tidak melawan. Sejak kecil padahal hidup saya sendiri. Saya berhadapan dengan preman sendiri, saya masih kecil, saya juga preman walaupun perempuan. Barang dulu saya kecil, kalau siapa pukul saya akan pukul balik. Kalau seorang mau ganggu saya berpikir tunggu nanti kamu, saya akan balas kamu. Kalau orang melakukan segala sesuatu, kamu akan menerimanya nanti. Itu dulu. Saya belum kenal Tuhan.
Tapi sejak kenal Tuhan, waktu saya remaja saya sudah kenal Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Waktu saya mengalami kebangkrutan, saya diproses, saya belajar mengenal Tuhan sesungguhnya. Jadi saya berkata kepada Tuhan, tidak ada kekayaan yang kuminta selain hidup di dalam cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, ketenangan di dalam Tuhan, bisa melayani Tuhan. Itu yang saya mau. Dan Tuhan izinkan saya pergi ke Kalimantan untuk bekerja. Satu-satunya, kalau saya ceritakan untuk membayar hutang ini, bagaimana caranya, itu banyak yang saya alami. Jadi waktu itu di Jakarta saya sudah mencoba membayar hutang dengan berpikir membayar hutang, bagaimana cara keluar dari hutang dengan kekuatan saya sendiri, itu tidak akan mungkin bisa dan tidak akan mampu saya lakukan. Tapi akhirnya Tuhan izinkan saya untuk bekerja di sebuah pertambangan di Kalimantan. Ini udah berbeda, ini belum. Ini yang terakhir, ini sudah punya perusahaan sendiri. Jadi Tuhan izinkan saya bekerja di Kalimantan. Kerjanya sebagai checker, nggak serapi tadi. Jadi checker saya pernah saksikan adalah menghitung truk masuk ke pelabuhan. Di situ anak muda, gadis-gadis cantik, semuanya di sini masih beruntung punya bedak. Dulu saya nggak pernah beli bedak, dibedakin dengan debunya batu bara. Saya nggak pernah pakai bedak dan nggak pernah pakai lipstik. Waktu kerja di tambang, mandi, sudah sisir rambut, pergi ke tambang, kerja di sana. Dan saya harus juga pergi ke hutan, melewati sungai, yang menyeberang sungai dengan berjalan kaki, naik ke atas gunung, ikut tim geologis, mencari singkapan batu bara. Saya lewati itu dengan kata lain, maaf kata, baju basah sampai di pinggang, basah semua, dan sampai kering di badan. Waktu mengalami hutang, saya pergi merantau ke sana, saya harus irit-irit dengan kehidupan saya. Setiap hari saya makan telur asin. Telur asin itu saya belah kadang menjadi 3 dan menjadi 2 untuk makan pagi, siang, dan sore. Telur asin saya kantong di tas saya, kadang ada 5 telur asin, 6 telur asin. Saya pergi bersama kepala suku. Di satu kali ada 8 telur asin jatuh, saya jatuh, telur asinnya gelinding ke bawah. Keluarlah dari tas saya telur asin banyak. Itu mereka pada ketawa, liatin. Ini, ibu ini bawa telur asin karena suka telur asin kali. Mereka nggak tahu saya makan telur asin karena nggak punya uang untuk beli sayur, beli yang lain-lain. Saya harus makan nasi pakai telur asin. Yang dulunya nggak ada darah tinggi, jadi darah tinggi. Dan kepala suku kira saya suka telur asin, dibelikan telur asin sekeranjang buat saya. Jadi itu yang saya alami, prosesnya panjang sekali. Dan akhirnya saya tidak pernah berhenti untuk setiap hari belajar. Karena prinsipnya di dalam sukses itu adalah satu-satunya saya harus belajar kepada yang punya kekayaan alam semesta dan seisinya, dan yang bertahta di atas segalanya. Dan saya harus belajar dari Yesus sendiri dan teladan Yesus sendiri. Apa yang saya lakukan setiap hari adalah ini. Ini adalah kuncinya. Kunci di mana saya bisa melewati hidup untuk sukses. Sampai hari ini tidak akan pernah berhenti saya belajar. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi firman yang hidup di dalam hidupku. Bukan hanya sekedar baca, tapi saya harus melakukan firman itu. Di saat saya mau melakukannya, saya percaya firman itu akan menjadi firman yang hidup. Jangan pernah berhenti baca firman, dan jangan pernah berhenti melakukan firman Tuhan. Apapun tantangan proses yang kita hadapi, kita percaya bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata 2. Ya. Jadi saya belajar firman Tuhan, saya percaya ada
Saya pernah bagi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ini saya bagi kepada semuanya yang saat ini bergabung bersama saya. Inilah kunci kekayaan yang saya miliki. Pertama adalah setiap pagi waktu bangun tidur, saya selalu belajar memuji, bersekutu dengan Tuhan. Saya temui adalah Dia, Bapa Raja di atas segala raja, Tuhan yang punya alam semesta seisinya. Saya percaya, saya yang tadinya mengandalkan manusia, saya tidak mengandalkan manusia, saya mengandalkan Tuhan. Dan saya mau hidup dalam Tuhan. Itulah kekuatan saya untuk mengalami proses. Pertama, saya harus bertemu dan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya 1 jam, 2 jam, tapi 24 jam. Saudaraku semuanya, saya katakan di sini. Jangan kita pikir 1-2 jam, kita sudah cukup waktu untuk Tuhan. Jangan pernah berpikir begitu. Kalau kita katakan Tuhan beserta dengan kita, haruslah kita memberikan waktu kita juga 24 jam. Karena di dalam waktu 24 jam ini, kita bersama Tuhan. Segala sesuatu persoalan, masalah boleh datang. Tapi kita akan tetap kuat dan kita akan tetap keluar. Jadi, satu firman Tuhan, di dalam Yosua, saya bagikan ini sebelum saya bagikan lain, saya ada mau bagikan satu firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Dikatakan apa di situ? Nah, ini ada satu firman. Ada satu firman Tuhan. Di ayat 3 dulu. Firman Tuhan berkata begini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini saya kutip firman ini. Saya katakan, Tuhan, kalau saya sekarang ini ada di Kalimantan, saya percaya setiap tempat yang saya injak oleh telapak kakiku, akan Tuhan berikan kepadaku, seperti yang telah dijanjikan juga kepada Musa. Jadi itu satu firman Tuhan. Itu saya ambil firman itu. Terus, apa syaratnya? Di dalam ayat 6 dikatakan, hanya satu ini yang diminta kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini dan memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk kuberikan kepada mereka. Satu adalah saya harus kuatkan dan teguhkan hati saya untuk menghadapi proses ini. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya harus terus belajar. Di ayat 7 lagi dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini yang saya dapat waktu saya di Kalimantan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan apa itu? Sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini hukumnya apa? Semua ini ada di dalam Alkitab ini. Jadi saya belajar 4 sehat 5 sempurna. Pagi berdoa, kedua menyembah Tuhan. Ketiga baca firman. Keempat saya bagikan. Keempat ini adalah saya harus menaikkan level iman saya. Saya harus tambah naik iman saya, tidak pernah berhenti sampai di situ. Setiap tantangan, masalah dan datang, artinya saya harus menaikkan level iman. Kelima ini pelengkapnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus, saya bisa menjalani 4, tanpa pimpinan Roh Kudus saya nggak bisa. Jadi saya selalu minta pimpinan Roh Kudus. Jadi setelah itu saya terus tanamkan dalam hidup saya. Sesungguhnya itulah damai sejahtera yang telah saya terima. Sehingga inilah yang membawa saya kepada kemenangan dan demi kemenangan. Saya membuka satu perusahaan, yaitu perusahaannya bernama Godvindo. Itu sebuah nama perusahaan ya, Godvindo. Waktu itu saya membuka PT Godvindo, saya tidak punya uang. Uang saya 3 juta. Tapi saya percaya, saya buka perusahaan ini adalah untuk visi dan misinya Tuhan. Yang artinya God itu sendiri Tuhan, V itu visi, Indo itu Indonesia. Dengan uang 3 juta, saya hutang kepada teman yang seorang notaris.
saya membuka perusahaan ini, itu iman saya, perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kekayaan sesungguhnya yang saya mau dapatkan, di mana hidup saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, di mana kemuliaan Tuhan itu nyata, di mana saya bisa melewati setiap persoalan dalam hidup saya, dan saya terus menang di dalam persoalan. Itulah merupakan kesuksesan dan itulah yang merupakan kemenangan dalam hidup saya. Apakah saya alami? Ya, saya alami itu. Saya mengalami proses yang begitu panjang, dan sampai saat ini perusahaan Garvindo ini berdiri, yaitu bosnya sendiri adalah Tuhan Yesus, bukan saya. Saya yang menjalankan, dan perusahaan ini telah menjadi berkat juga bagi banyak orang. Banyak hal-hal tantangan yang saya hadapi. Satu hal, belajarlah firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu dan menghasilkan buah, yang akarnya merambat. Yang itu harus kita pelajari, hidup melekat ke dalam Tuhan. Kekayaan sesungguhnya adalah bukanlah tentang harta. Kekayaan itu bukan harta, rumah mewah, semuanya, tas mahal, mobil gonta-ganti. Bagi saya ukuran kekayaan dan kesuksesan bukanlah itu. Tapi kembali lagi, di saat kita hidup melekat kepada Tuhan, firman Tuhan sendiri katakan apa? Mintalah, maka akan kuberikan. Carilah, engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kalau kita menjalankan ini semua, saya percaya kekayaan itu tidak akan pernah berhenti. Kekayaan itu adalah sumbernya Yesus sendiri. Dan kalau Yesus itu tinggal, kita berkata kalau Yesus itu tinggal dalam diri kita, kita bersama-sama dengan Tuhan. Apa kita tidak kaya? Hah? Kita adalah orang-orang yang kaya semuanya. Tapi kita tidak menikmati kekayaan itu. Dan puji Tuhan, Garvindo ini terus berkembang dan terus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak pernah meminta kekayaan itu kepada Tuhan. Tapi bagi saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Semua itu bonus, semua itu akan ditambahkan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Satu firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Keperluannya apa kita? Apapun yang kita perlukan, yang sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan ini, Tuhan pasti berikan. Jangan pernah takut, tapi harus sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan, sesuai dengan visi misinya Tuhan, bukan keinginan dan ego kita sendiri, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Kalaupun itu tidak baik, maka itu akan Tuhan bentuk kembali. Tuhan akan proses. Tapi apapun prosesnya yang saudaraku alami saat ini, percayalah itu hanya proses. Dan Tuhan akan membuat kita timbul seperti emas yang dimurnikan. Belajarlah untuk hidup. Proses merupakan suatu pembelajaran bagi kita untuk kita sukses. Jadi proses adalah suatu pembelajaran bagi kita untuk kita sukses. Jadi sukses arti kata bukan harta dan kekayaan. Orang yang bisa mengatasi diri dan menguasai diri dalam segala sesuatunya untuk tenang dan bisa melakukan sesuatu di dalam Tuhan sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan, itu adalah orang-orang yang sukses dan kaya. Dan itulah Allah kita tidak pernah berhutang. Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan. Menurut, bukan menurut apa lagi. Di situ ditulis menurut kekayaan. Bukan menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kekayaan dan kemuliaan ini harus berjalan bersamaan. Kalau ada kekayaan ini, artinya kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Disertai dengan apa? Kemuliaan Tuhan. Semuanya Allah kita akan memenuhinya. Jangan pernah takut. Apa yang kita inginkan untuk kaya di dalam Tuhan, untuk menjadi berkat, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan saudaraku semuanya. Itu yang saya sampaikan. Pergumulan dan tantangan banyak, tapi ingat,
malaikat tentara Tuhan kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dan saya alami pertolongan Tuhan itu luar biasa. Mukjizat Tuhan berikan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan mengirimkan seorang penolong, yaitu apa? Roh Kudus. Dia yang bersama kita. Dia akan memberitahukan hal-hal yang tidak kita mengerti. Di situ juga dia mengajar. Di situ juga dia akan memberitahukan berbagai cara, yaitu apa? Hikmat dan pengetahuan. Lewat Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Itu yang saya saksikan. Saya serahkan lagi ke host apa yang mau ditanyakan. Wow. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Bu Cynthia.